Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sosial media, kaitannya dengan teenagers. Nah, video ini diperuntukkan oleh para orang tua yang ingin putra-putrinya yang teenager tetap berlaku bijak dalam bersosial media sehingga reputasi mereka tetap baik dan terjaga untuk karir mereka di masa depan. Nah, di bagian kedua ini saya akan berbagi tentang resiko-resiko apa saja yang akan terjadi pada anak-anak teenagers kalau bersosial media dan tanda-tanda apa yang akan ditunjukkan oleh anak-anak teenager jika mereka merasakan adanya ketidaksehatan dalam bersosial media. Nah, untuk itu para orang tua harus sadar dan harus tahu tentang hal tersebut agar bisa membantu anak-anak teenager, para orang tua untuk bisa lebih bijaksana dan tetap menjaga reputasi di masa depan dalam kaitannya dengan sosial media. Oke, jadi ada 7 resiko. Yang pertama adalah kemungkinan teenager akan menghabiskan waktu berlama-lama di online atau di internet. Nah, itu kadang-kadang akan membuat para orang tua jengkel atau kesal ya. Ya, jadi mereka bisa lupa diri karena mengasihkan menggunakan internet itu. Kita saja yang sudah tidak teenager suka lupa diri, apalagi mereka ya. Kemudian yang kedua, mereka kemungkinan bisa saja menjadi korban dari bullying di sosial media yang kita tidak sadari, ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan mereka juga akan menghancurkan reputasi mereka sendiri atau orang lain atau bangsa atau negara seperti yang saat ini terjadi dengan adanya insiden hashtag No Indonesian Girl. Itu mungkin hanya dilakukan oleh satu orang atau dua orang, saya tidak tahu, tapi dampaknya ini seluruh negara sehingga para putra-putri, teenagers, cewek-cewek Indo yang masih muda belia ini khawatir dengan future mereka, bagaimana mereka akan berkomunikasi dengan orang-orang asing yang mereka memang ingin menjalin komunikasi, ya. Kemudian juga yang keempat adalah kemungkinan para teenager itu sudah mengekspos personal information yang sangat-sangat personal ke dunia sosmed. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang kelima, kemungkinan mereka juga pernah mengalami atau mengalami sedikit harassment dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Jadi mereka hanya kenal lewat online, kemudian misalnya di sosial media Facebook misalnya, kemudian ada hate words atau dislike. Nah, itu kan sudah resiko yang mereka harus tanggung. Kemudian kemungkinan mereka juga menjadi korban dari scammers ya. Banyak sekali anak-anak muda, gadis-gadis muda yang menjadi korban scammers dengan melibatkan uang yang tidak sedikit ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah kalau mereka mendapatkan risiko-risiko tersebut, mereka menjadi punya rasa minder, percaya diri berkurang, dan itu akan menurunkan produktivitas mereka dalam belajar sehingga prestasi mereka bisa menurun ya. Jadi itu resiko-resiko yang perlu diketahui oleh para orang tua. Nah, selanjutnya tanda-tanda apa saja sih yang akan ditunjukkan oleh anak-anak teenager kita kalau sosial media mereka itu tidak sehat lagi ya. Yang pertama, mereka itu akan mengalami perubahan. Untuk kesemuanya ini akan mengalami perubahan, yaitu perubahan di dalam energi level. Jadi mereka jadi tidak entusiastik lagi, mereka males-malesan, kayak nggak semangat, tak ada gairah untuk move forward gitu ya. Terus mereka juga tidak mau bersosialisasi di realitas kehidupan yang ada. Jadi mereka ogah, menjadi apatis, menjadi ogah untuk bergaul. Nah, yang kedua, mereka juga kurang bergaul di dunia yang nyata pada kondisi yang normal. Mereka menarik diri dari
pergaulan. Yang ketiga, mereka jadi lebih mementingkan sosial medianya dibandingkan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, kegiatan akademis, atau kegiatan ekstrakurikuler. Mereka mungkin menjadi, nggak usah datang aja deh di latihan voli misalnya. Oh, tidak usah datang aja di latihan drama. Jadi mereka agak malas untuk ikut-ikutan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademik atau non-akademik di sekolah. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah mereka tidak pede lagi. Mereka merasa tidak ada harapan ke depannya bagaimana. Mereka merasa stres dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa dirinya tidak cukup bagus untuk ditunjukkan kemana-mana. Nah, di sini peranan utama orang tua dan pendidik untuk bisa membuat mereka merasa bahwa mereka itu sangat berharga. Nah, itu tadi. Jadi, saya ulangi. Jadi yang ketujuh resiko tadi adalah yang pertama, spending too much time di online ya atau di internet. Yang kedua adalah kemungkinan mereka menjadi korban dari bully-bully. Kemudian yang ketiga, mereka kemungkinan hancur reputasinya karena kalau sudah do something, texting atau mungkin posting something tapi yang tidak bagus, recordnya tuh ada di situ terus, jejaknya ada di situ terus walaupun sudah di-delete. Nah, itu jadi akan menghancurkan reputasi mereka dan juga keluarga. Yang keempat adalah mereka kemungkinan sudah membagi personal information yang seharusnya tidak dibagi ke sosial media. Jadi hati-hati. Kemudian yang kelima adalah mereka kemungkinan juga di dislike atau di hate ya atau di harass oleh orang-orang yang tidak mereka kenal because mereka hanya kenal lewat sosial media. Jadi mereka berkata kasar, berkata yang tidak sopan kepada anak-anak teenager tersebut. Kemudian yang keenam adalah kemungkinan mereka mendapat uh, mendapat perlakuan dari scammer-scammer yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka bisa tertipu, kehilangan uang akibat berkomunikasi dengan scammer-scammer yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir yang ketujuh adalah semuanya itu kalau terjadi akan menurunkan tingkat percaya diri mereka. Jadi sebagai orang tua kita harus tahu resiko-resiko yang mereka miliki nantinya kalau terekspos di sosial media. Jadi sebagai orang tua harus memberi pengertian apa resikonya, kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak sehat di sosial media mereka, orang tua harus cepat-cepat menolong mereka agar mereka tetap bisa bangkit dan juga selalu ingatkan pada mereka bahwa selalu menjaga reputasi diri dan reputasi keluarga dan jangan lakukan hal-hal yang stupid atau yang membuat mereka menyesal di kemudian hari ya. Jadi itu para orang tua hal-hal yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan sosial media dan teenagers. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak bijaksana di sosial media. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sukses dalam membimbing anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tetap bisa membangun cita-cita dan juga bisa membangun masa depan yang baik dengan reputasi yang baik. Sampai bertemu lagi di video mendatang.